Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan al-jam'u baina nafi wa itsbat fi wasfihi ta'ala, penggabungan antara penafian dan penetapan dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala atau dalam pensifatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita telah bahas apa yang terkandung dalam ayatul kursi. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Kata beliau di sini, al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Ya, penggabungan antara ketinggian Allah dan kedekatannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi namun juga dekat dengan hambanya. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui secara mendetail tentang hambanya atau tentang segala sesuatu. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arasy-Nya. Ya. Wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Kemudian juga penggabungan antara azaliyahnya Allah dan abadiyah. Azaliyah artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terikat dengan waktu. Abadiyah yakni sifat keabadian. Jadi sifat keabadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Ya, tidak ada yang memulai atau tidak ada sesuatu yang lebih awal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sesuatu yang lebih akhir. Ya, atau yang sesuatu yang paling akhir ada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus ada. Walaupun sesuatu tersebut, sesuatu yang paling akhir itu telah berakhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap ada. Ini yang dimaksud dengan abadiyah, keabadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang anak terus terang susah ya, makanya Syekhuna Abdullah Mar'i itu mengatakan banyak abwab dalam perkara asma wa sifat itu terkadang tidak akan bisa atau sulit sekali untuk dipahami melainkan oleh orang-orang yang paham bahasa Arab. Karena keterbatasan bahasa, kita ketika menerjemahkan sesuatu dalam bahasa Indonesia, ya, kadang bahasa kita itu kan sederhana. Bahasa Indonesia itu bahasa paling simpel ya, bahasa paling sederhana. Ada kata-kata dalam bahasa Arab, terutama yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang tidak memiliki keterwakilan dalam bahasa Indonesia. Itu susahnya. Ya. Jadi seringkali penerjemahan terhadap bab asma wa sifat itu dia takribul faham aja. Untuk memahami, untuk mendekatkan pemahaman. Ya. Atau dijelaskan dengan panjang lebar. Dalam bahasa Arab cukup satu kata saja, tapi penjelasannya dalam bahasa Indonesia dijelaskan dengan panjang lebar. Sehingga kesulitan kalau diulang-ulang. Ya, akhirnya sudah disebutkan dalam istilah bahasa Arabnya, tapi di awal kita jelaskan ini loh maknanya, kemudian setelah itu kita sebutkan istilah bahasa Arabnya. Ya. Jadi ini makna azaliyah dan abadiyah. Lalu beliau hafizahullah taala membawakan atau ini dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia yang zahir dan dia yang batin. Dan dia maha mengetahui ya tentang segala sesuatu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Al-zahir itu artinya yang maha tinggi. Nanti kita akan baca penjelasan dari Ibnu Qayyim ya. Di bawah itu dinukilkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim.
Adapun al-batin artinya yang maha dekat, ya, maha dekat dengan hambanya. Ya, jadi ini maksudnya apa? Ketinggian dan kedekatan. Allah tinggi, tapi Allah juga dekat. Nah, kalau misalnya digambarkan Allah itu tinggi saja, ya, maka kesannya kan Allah itu jauh. Sesuatu yang tinggi, misalnya antum di sini, ada sesuatu di tower, ya, di tower telekomunikasi itu, ya, jauh tinggi, ya, antum nggak tahu, ya, jauh. Lihat di sana nggak tahu, ya, antum harus naik, ya. Nah, jangan terkesan Allah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tinggi, tapi Allah juga dekat dengan hambanya. Allah tahu sampai apa yang paling detail dari seorang hamba, dari makhluknya. Allah tahu. Kemudian azaliyatihi wa abadiyatihi. Allah Subhanahu wa taala, ya, azaliyah dan abadiyahnya Allah disebutkan di sini diwakili dengan firman Allah, awwalu wal akhir. Huwal awwalu wal akhir. Baik. Qauluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwalu wal akhiru, al-ayata. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhir, ya, sempurnakan ayatnya. Hadhil ayatul karimah qad fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Muslimun. Ayat ini, barakallahu fikum, ayat yang mulia ini sesungguhnya telah ditafsirkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu doanya beliau mengucapkan, ya Allah, antal awal, engkau adalah yang maha awal. Apa artinya? Falaysa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu sebelummu. Jadi tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Allah itu al-awwal. Qala wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkau adalah al-akhir, maka tidak ada yang setelahmu. Maka tidak ada yang setelahmu. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu akan terus ada walaupun setelah berakhirnya segala sesuatu. Setelah berakhirnya segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala itu tetap akan ada. Wa anta dhahiru falaysa fawqaka syai'. Dan engkau adalah yang maha zahir. Engkau adalah adz-zahir. Maknanya apa? Falaysa fawqaka syai'. Tidak ada sesuatu di atasmu. Tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan engkau adalah al-batin. Maka tidak ada yang lebih dekat daripadamu. Daripada dirimu. Tidak ada yang lebih dekat daripada dirimu. Nah, itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim nanti di bawah, ya. Jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan makna, ya, nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hadid tadi. Ya, al-awwal artinya apa? Laisa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Akhir, laisa ba'daka syai'. Tidak ada yang setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah tetap akan ada walaupun sesuatu yang terakhir itu berakhir. Ya, Allah tetap akan ada. Kemudian anta zahir falaisa fawqaka syai'. Engkau adalah az-zahir, maka tidak ada yang di atasmu. Kemudian antal batin artinya tidak ada yang lebih dekat daripada dirimu. Qala al-Fauzan hafizahullah taala faqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-asma' al-arba'ah bihadha tafsir al-mukhtasar al-wadih. Maka sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mentafsirkan nama-nama yang 4 ini dengan tafsir yang ringkas dan jelas. Wa fi hadhihi al-asma al-mubarakah ihatatuhu subhanahu min kulli wajhin. Maka dari nama-nama, ya, yang mubarakah ini, ya, menunjukkan apa? Ihatatuhu subhanahu min kulli wajhin. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu dari segala sisi. Ya, baik dari sisi waktu maupun dari sisi tempat. Wa fi ismihi al-awwal wal akhir ihatatuhu az-zamaniyah. Maka dari nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dari sisi waktu. Ya,
Tidak ada yang sebelum Allah, tidak ada yang setelah Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dari sisi waktu. Wa fismihi adz-dzahir wal batinu ihatatuhu makaniyah. Adapun dari sisi adz-dzahir, dari dua nama adz-dzahir wal batin, ini menunjukkan bahwa Allah meliputi segala sesuatu dari sisi tempat. Ya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha tinggi, namun Allah juga dekat ya dengan makhluk-makhluknya. Sehingga segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari Allah. Ya. Jadi ini sifat yang ingin ditekankan oleh Syekh di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ihatatuhu, ya. Allah itu meliputi segala sesuatu baik dari sisi zaman maupun dari sisi makan, baik dari sisi waktu maupun dari sisi tempat. Paham ya? Paham. Baik. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang luput dari Allah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, fahadhil asma al-arba'ah mutaqabilah. Maka keempat nama ini dia mutaqabilah, berkonotasi ya, saling berkonotasi. Ismani li azaliyatihi wa abadiyatihi subhanah. Ya, dua nama ini untuk menunjukkan keazaliahan dan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Ya, azali tadi sudah kita sebutkan apa maknanya, ya, ketidakterikatan Allah dengan waktu dan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua nama lagi menunjukkan ketinggian dan kedekatan Allah. Ini saling berkonotasi ya. Fa awaliyatuhu subhanahu sabiqatun ala awaliyati kulli masiwah. Maka awaliyahnya Allah, yakni paling awalnya Allah Subhanahu wa taala, itu mendahului awaliyahnya segala sesuatu. Jadi ada sesuatu yang paling awal, maka Allah lebih awal daripada dia. Fa akhiriyatuhu ya baqa'uhu ba'da kulli syai'. Sedangkan akhiriyahnya Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah ini susah ini. Paling akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah akhiriyahnya Allah itu artinya apa? Bahwa Allah baqa'uhu, Allah itu terus ada. Ba'da kulli syai', walaupun setelah berakhirnya segala sesuatu. Jadi kalau setelah sesuatu itu telah berakhir, maka Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Itu yang dimaksud dengan akhiriyahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa zahiriyatuhu ya fauqiyatuhu wa ulubuhu ala kulli syai'. Adapun makna zahir, ya, zahiriyahnya Allah adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan tinggi atas segala sesuatu. Itu makna sifat zahirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na adz-dzuhur yaqtadi al-ulu. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan makna adz-dzuhur, ya, yaqtadi al-ulu. Nah, ini menunjukkan ketinggian. Wa zahiru syai' ma 'ala minhu. Ya, zahir dari sesuatu adalah apa yang tinggi darinya. Apa yang tinggi darinya. Ya, apa yang paling tinggi, bagian yang paling tinggi darinya itu disebut sebagai zahir, zahirus syai'. Jadi mana zuhuriyahnya Allah Subhanahu wa taala artinya maknanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa butunuhu subhanahu ihatatuhu bi kulli syai'in bihaitsu yakunu aqraba ilaihi min nafsihi. Dan batinnya Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah, ya kan, Allah Subhanahu wa taala disebut wal batinu. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, di mana Allah menjadi yang paling dekat kepada sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat dari benda tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatu. Seperti kita, ya,
aliran darah kita, kemudian sel-sel yang ada di dekat kita, kita sendiri nggak tahu kan ya? Ya nggak? Makanya perlu ada di ronsen, di CT, segala macam. Kita nggak tahu, padahal itu dekat sekali kan dengan kita, ya nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tahu tentang apa yang tersembunyi dari sosok manusia daripada dirinya sendiri. Daripada manusia itu sendiri terhadap dirinya. Ya. Wa hadza qurbul ihatatil ammah. Maka ini merupakan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ya Allah meliputi segala sesuatu secara umum. Secara umum. Demikian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kesimpulannya bahwa makna al-awwal wal akhir tadi sudah dijelaskan dalam hadis. Demikian juga zahir itu menunjukkan ketinggian Allah, batin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha dekat terhadap makhluk-makhluknya. Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya wa qauluhu ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maknanya apa? Ai qad ahata ilmuhu. Ini tambahan ya. Karena beliau tadi menjelaskan tentang apa? Uluwiyah dan uluwiyah dan qurbiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjelaskan azaliyah dan abadiyahnya Allah. Kemudian Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim, ay qad ahata ilmuhu bikulli syai'in minal umuril madiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Apa artinya? Artinya yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Baik itu perkara yang telah berlalu, ya, perkara yang sedang terjadi, dan perkara yang akan datang. Wa minal alami al-ulwi was-sufli. Demikian juga mencakup seluruh alam semesta, bagian atas maupun bagian bawahnya. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Jadi ini juga sebenarnya menunjukkan ihatah. Jadi Allah meliputi segala sesuatu, segala perkara yang terjadi di masa lampau atau yang terjadi sekarang dan masa depan diketahui oleh Allah. Kemudian alam semesta ini, ya, baik yang atas maupun yang bawahnya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minadh-dhawahiri wal batini la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Dan termasuk ya ketinggian dan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada sesuatu apapun yang luput dari ilmunya. Walaupun itu mithqalu dzarratin, walaupun itu hanya sebesar dzarrah. Dzarrah yakni namlah as-saghirah, ya, semut yang paling kecil, ya. Semut yang kecil sekali, ya. Ini definisi yang lebih tepat tentang dzarrah. Makanya salah satu faedah Anda pernah dapatkan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengkritik sebagian orang yang menafsirkan dzarrah dengan biji atom. Karena di zaman Nabi SAW ketika wahyu turun, ya, itu belum dikenal konsep seperti itu. Sehingga yang lebih tepat adalah dzarrah dikembalikan kepada bahasa Arab. Di masa itu dzarrah mereka tidaklah mengenalnya kecuali semut yang paling kecil. Ya, maka tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu ya sebesar semut yang paling kecil, baik itu di bumi maupun di langit, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala wa syahidu minal ayatil karimah itsbatu hadhil asma al-karimah lillah al-muqtadiyatu li ihatatihi bi kulli syai'in zamanan wa makanan wattila'an wa taqdiran wa tadbiran taqaddasa wa ta'ala uluwan kabira. Baik, syahid dari ayat ini adalah apa? Penetapan nama-nama yang mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah meliputi segala sesuatu, baik dari sisi waktu maupun tempat. Demikian juga dari sisi ilmu dan kekuasaan serta pengaturan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala dari sisi waktu Allah meliputi karena tidak ada yang hadir sebelum Allah dan tidak ada yang ya terakhir, melainkan Allah Subhanahu wa taala terus ada. Demikian juga dari sisi tempat Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, demikian juga Allah dekat. Kemudian ittilaan, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang demikian luas. Wa takdiran, kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Wa tadbiran, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketinggian dan kebesarannya. Allah taala alam. Kemudian kata beliau ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang masuk ke dalam pembahasan ya tinggi dan dekatnya Allah serta azaliyah dan abadiyahnya Allah. Wa qauluhu subhanahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa qauluhu huwal hakimul khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersandarlah kepada Allah yang Maha hidup, yang Dia tidak mati, tidak akan pernah mati. Surat Al-Furqan ayat ke-58. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba, wa huwal hakimul khabir, dan Dialah yang Maha Hakim dan Maha berilmu. Hakim itu ada dua maknanya, yang Maha menghakimi dan yang Maha mengokohkan. Ada dua maknanya. Ya, Maha menghakimi atau yang Maha mengokohkan, ini yang penuh dengan hikmah, ya. Al-Khabir artinya mengetahui segala sesuatu dengan mendetail. Jadi ada 3 nama Allah. Hayy itu artinya Maha hidup, tidak terkena kematian sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Hakim ada 2 maknanya, yang menghukumi atau yang penuh dengan hikmah. Dan kata lain yang mengokohkan. Al-Khabir mengetahui segala perkara sampai dengan detailnya. Sampai dengan detailnya. Qala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut abadan. Ya, Allah berfirman, bersandarlah engkau kepada yang Maha hidup, yang tidak pernah mati, abadan, selama-lamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati selama-lamanya. Makanya ini dimasukkan ke dalam pembahasan azaliyah dan abadiyah. Allah itu tidak akan pernah mati. Allah akan senantiasa hidup. Ai fawid umuraka ilaihi, fawid umuraka ilaihi. Artinya apa? Palingkanlah segala urusanmu hanya kepadanya. Fatawakkulu lughatan at-tafwidhu. Maka tawakal secara bahasa artinya adalah menyerahkan urusan. Yuqal wakaltu amri ila fulanin. Dikatakan bahwa aku bertawakal kepada si fulan, aku bertawakal atas urusanku kepada si fulan. Artinya aku serahkan urusanku kepada si fulan. Fawattuhu. Aku serahkan urusanku kepadanya. Qala wa ma'nahu syar'an i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadurru ma yadur. Adapun secara syar'i yang namanya tawakkul adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat dan menolak apa yang membahayakan. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat dan menolak apa yang memudaratkan atau membahayakan. Qala wa tawakkulu 'ala Allahi naw'un min anwa'il ibadah. Maka tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jenis dari jenis ibadah. Jelas sekali ya, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertawakal. Maka itu merupakan ya dalil yang menunjukkan bahwa tawakkul itu merupakan ibadah, bahkan dia merupakan ibadah yang sangat agung. Ya, termasuk ibadah qalbiyah ketika seseorang menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Makanya Dan, ini Masya Allah Dan. Udah tawakal aja sama Allah.
Ya, serahkan urusan sama Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan permudah kita ke jalan-jalan kebaikan. Ya. Wa huwa wajibun. Maka hukum tawakal adalah wajib wala yunafil akhdha bil asbab. Akan tetapi ya beliau ingatkan wala yunafi al akhdha bil asbab, tidaklah menafikan pengambilan sebab, bal yattafiqu ma'ahu tamaman, bahkan pengambilan sebab itu berkesesuaian dengan at-tawakkul secara sempurna. Artinya jangan disalahpahami bahwa tawakal kemudian tidak mengambil sebab. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan bahwa tarkul asbab atau tarkul tawakul qadhun fit tauhid. Meninggalkan tawakal itu merupakan celaan kepada tauhid, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalamnya seperti itu. Wa tarkul asbab qadhun fil aql. Adapun meninggalkan sebab maka itu merupakan celaan kepada akal. Karena segala sesuatu itu terjadi tentu dengan sebab. Maka meninggalkan tawakal itu merupakan celaan kepada tauhid. Gimana antum meninggalkan tawakal? Gimana tauhid antum? Ya. Sebaliknya meninggalkan sebab ini adalah celaan kepada akal. Karena tidaklah ya akal kita menunjukkan bahwa tidaklah segala sesuatu itu terjadi melainkan ada sebabnya. Melainkan ada sebabnya. Makanya kata beliau di sini wala yunafi al-akhdha bil asbab bal yattafiqu ma'ahu tamaman. Dan tawakal itu tidaklah menafikan ya pengambilan sebab, bahkan dia berjalan beriringan. Qala wa khassa sifatal hayah. Nah, ini faedahnya. Kenapa kok di sini Allah itu ketika menyuruh kita bertawakal dikaitkan dengan al-haya, al-hay, dengan sifat Allah yang maha hidup. Kenapa? Nah, ini faedahnya. Kata beliau, wa khassa sifatal hayah isyaratun ila annal hayya huwa alladhi yuthiqu bihi fi tahsil al-masalih. Atau yuthaqu bihi fi tahsil al-masalih. Ya, dikhususkannya sifat maha hidup, ya, ini padanya terdapat isyarat bahwa hanya yang maha hiduplah yang layak untuk dipercaya di dalam mendapatkan kemaslahatan. Masya Allah. Apa rahasianya? Kenapa kok suruh bertawakal kepada yang maha hidup? Ya, karena yang layak untuk kita percayai untuk mendapatkan kemaslahatan tentunya yang maha hidup ya. Wala hayata 'ala dawam illallah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kehidupan yang berlangsung abadi kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ahya al-munqati'ah hayatuhum fa innahum idza matu dha'a man yatawakkalu alaihim. Ya, ini semakin memperjelas kata beliau, adapun ya yang kehidupannya itu terputus, ya, orang-orang yang hidup yang kehidupannya itu terputus, maka apabila mereka meninggal dunia, maka dha'a man yatawakkalu alaihim, maka akan tersia-siakanlah orang-orang yang menyerahkan urusan kepada mereka. Ya enggak? Kita misalnya menyerahkan urusan kita kepada seseorang. Tolong urusin ini ya. Ya, itu. Pas bener ini ya. Tolong urusin ini ya, tapi tiba-tiba ternyata itu tadi dia lalai atau kemudian dia mati. Padahal semua berkas ada di dia. Ya sudah. Ya, akhirnya apa? Tidak diurus urusan kita, tidak terurus urusan kita. Makanya ini hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah, disebutkan dengan sifat al-hayy. Dengan sifat al-hayah, sifat kehidupan. Bertawakallah kamu kepada yang maha hidup dan tidak ada apa yang tidak mati. Jadi ini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyebutkan nama Allah Al-Hayy ketika memerintahkan kita untuk bertawakal. Wa qauluhu wa huwal hakim lahu ma'nayan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal hakim wa huwal hakimul khabir, maka al-hakim memiliki dua makna.
ahaduhuma annahu al-hakim baina khalqihi bi amrihil kauni wa amrihi syar'i fid dunya wal akhirah. Makna yang pertama bahwa Allah itu adalah al-hakim, yang maha menghakimi ya di antara makhluk-makhluknya dengan perintahnya yang sifatnya kauni, demikian juga dengan perintahnya yang sifatnya syar'i di dunia dan di akhirat. Al-kauni maksudnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghakimi hamba-hambanya dengan takdirnya. Ya, bahwa manusia mendapatkan balasan. Yang menghakimi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia mendapatkan balasan dari apa? Perbuatannya. Siapa yang menjadi hakim? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, ada amruhu asyar'i. Allah Subhanahu wa taala menghakimi, artinya Allah menetapkan hukuman secara syar'i. Misalnya orang yang melanggar hukuman had ya, aturannya demikian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an dan juga melalui lisan nabinya alaihi salatu wasalam. Maka ini makna Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Di dunia wal akhirah, demikian juga tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi antara makhluknya. Ini makna Al-Hakim pertama atau Al-Hakim yang pertama. Maknanya adalah Al-Hakim. Al-Hakim bermakna Al-Hakim. Wasani yang kedua, annahu muhkimu al-mutqinu lil asya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha mengokohkan atas segala sesuatu. Muhkim wal mutqin lil asya. Allah yang maha mengokohkan segala sesuatu. Ma'khudun minal hikmah wahya wad'ul asya fi mawadi'iha. Ya, diambil dari kata hikmah. Kata hikmah maknanya adalah meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Jadi ini makna Al-Hakim yang kedua, bahwa Allah itu yang mengokohkan. Diambil dari kata Al-Hikmah. Ya, Allah itu pemilik hikmah. Apa maknanya? Yaitu Allah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Fahuwa subhanahu al-hakim baina ibadihi alladhi lahul hikmah fi khalqihi wa amrih. Maka Allah Subhanahu wa taala itu yang menghakimi antara hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam penciptaan dan perintahnya. Maksudnya apa? Lam yakhluq syai'an abathan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ini yang dimaknakan dengan apa? Ini makna dari Allah itu memiliki hikmah. Artinya Allah tidaklah menciptakan segala sesuatu yang sia-sia. Ya, walam yusyarri illa ma huwa ainul maslah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan kecuali perkara tersebut benar-benar kemaslahatan, berupa sebuah kemaslahatan. Ya, jadi ini sifat Al-Hakim pada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Segala sesuatu yang Allah takdirkan, segala sesuatu yang Allah syariatkan, ya, segala sesuatu yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, itu semua pasti membawa kemaslahatan. Nah, ini juga salah satu faedah barakallahu fikum dari mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita paham ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu pasti di baliknya ada hikmah. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menakdirkan sesuatu tanpa ada hikmah di belakangnya. Makanya dengan memahami ketinggian atau memahami kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat hikmahnya ini, ya, kita akan lebih legowo, ya, berlapang dada dalam menerima takdir. Musibah sekarang, musibah Masya Allah ya. Lihat sebagian saudara kita, musibahnya luar biasa. Mertua gimana? Nggak apa-apa ya? Dikit ya, sampai ke pekarangan ya? Masuk dalam juga? Jati Asih. Jati Asih ya, gitu ya. Nah, makanya orang yang tahu dia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat hakim, penuh hikmah, pasti dia akan lapang dada dalam menghadapi segala macam musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya. Ya. Ini kunci bagi kita untuk menghadapi musibah.
Kenapa ada hamba-hamba yang bisa bersyukur ketika ditimpa musibah? Karena dia tahu kuncinya. Ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama ya bahwa musibah itu harus dipandang oleh mata seorang hamba dengan pandangan yang husnudzon kepada Allah. Dia memandang bahwa Allah itu menginginkan kebaikan. Ya, bisa jadi itu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa, banyak lalai, kurang ketaatannya kepada Allah, ya. Ditegur gitu jadi apa? Berubah. Atau dia melihat dia coba melihat kesulitan orang lain. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kata Nabi. Lihat orang yang lebih parah keadaannya daripada kalian, jangan lihat yang lebih baik, ya. Maka dengan demikian kalian tidak akan mudah meremehkan nikmat Allah. Alhamdulillah baru 2,5 cm ya. Yang lainnya, aduh, yang di Banten itu luar biasa. Satu kampung hanyut. Baik. Ini makna sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Kemudian Al-Khabir. Al-Khabir minal khibrah. Al-Khabir diambil dari kata Al-Khibrah. Wahya al-ihatatu bi bawatinil asya wa dhawahiriha. Yang dimaksud dengan Al-Khibrah adalah meliputi segala sesuatu yang tersembunyi, meliputi segala sesuatu, ya, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Di Al-Khabir itu kalau di dalam bahasa Arab diterjemahkan orang yang sangat expert, ya. Sampai pretelannya itu tahu, sampai ke detail-detailnya itu tahu. Itu kalau dalam kehidupan manusia. Anta khabir, ya. Punya khibrah. Punya khibrah artinya apa? Sampai yang detail-detailnya itu tahu dia. Ya, yuqal khabartu syai' idza araftuhu ala haqiqatihi. Dikatakan, ya, seseorang mengatakan khabartu syai'. Saya memiliki khibrah terhadap sesuatu. Kapan dia mengatakan itu? Idza araftuhu ala haqiqatihi. Ketika saya mengetahui benda tersebut, ya, secara hakikatnya. Artinya secara detailnya. Secara detailnya. Fa huwa subhanahu al-khabir. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-khabir. Maknanya ay alladzi ahata bi bawatinil asya wa khafayaha kama ahata bi dhawahiriha. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi perkara-perkara yang tersembunyi dari segala sesuatu maupun perkara-perkara yang tampak. Segalanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu apapun yang disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa disembunyikan, enggak ada. Allah itu khabir. Segala sesuatunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang paling tersembunyi dari seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ya, makanya hendaknya seorang berhati-hati, tidak ada sesuatu apapun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat sifat ini kalau kita berada dalam kesendirian. Terkadang ketika berada dalam kesendirian, godaan untuk melakukan kemaksiatan itu lebih besar. Karena merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi. Maka kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-khabir, maka takutlah kita. Karena segala sesuatu yang tersembunyi pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syahidu minal ayah anna fiha itsbatu ismaini min asma'i subhana al-hakim wal khabir. Kemudian apa syahid dari ayat ini? Bahwa di dalamnya terdapat penetapan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hakim, Al-Hakim dan Al-Khabir. Wa huma yatadammanani sifataini min sifatihi wa huma al-hikmatu wal khibrah. Dan keduanya, ya, menunjukkan dua sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu sifat hikmah dan sifat al-khibrah, yaitu ilmu yang detail. Ya, makanya ini masih cocok dimasukkan ke dalam bab, ya, uluwiyatihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala ihatatu ilmihi bi jami makhluqatihi. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.